من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Bapak, ibu-ibu serta rekan-rekan semua yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini ya, izin Allah kita diperjumpakan kembali ya, kita dipertemukan kembali ya, masih dalam nuansa di bulan Ramadan ya, dan ini masih termasuk awal-awal ya, di bulan Ramadan ya. Berarti masih ada kesempatan yang begitu banyak ya untuk kemudian kita semua melaksanakan serangkaian ibadah di bulan Ramadan secara maksimal ya. Apalagi ini pun juga kalau kemudian kita melanjutkan pembahasan beberapa waktu yang lalu ya, yang kemarin sudah kita bahas terkait bahwasanya Allah mengkondisikan ya supaya kaum muslimin ini begitu mudah ya untuk kemudian beramal soleh atau melakukan serangkaian ibadah di bulan Ramadan ya. Salah satu bentuk pengkondisian dari Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kaum muslimin ini ada di dalam hadis Rasulullah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilati sayatin." Idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka Allah membuka pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan Allah menutup pintu-pintu neraka. Wa sulsilati sayatin, dan kemudian Allah juga membelenggu ya, setan-setan pun dibelenggu ya. Ini beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas ya, terkait dengan yang futihat abwabul jannah sudah kita bahas, sudah kita terangkan ya, maksud dari hadis ini. Kemudian juga wa ghuliqat abwabun nar, ini pun juga sudah kita bahas ya, ketika Allah menutup pintu-pintu neraka. Yang terakhir ini berkaitan dengan wasul silati sayatin ya, bahwasanya setan-setan itu dibelenggu ya di bulan Ramadan. Nah, ini penjelasannya seperti apa? Jadi Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa di dalam ya pembahasan di dalam hadis tadi itu, beliau menerangkan bahwasannya sesungguhnya setan-setan dari golongan yang paling jahat ya, atau maradatul sayatin ya, ini yang dibelenggu ya, sehingga mereka tidak bisa menggoda manusia seperti di luar bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah setan-setan dari golongan yang jahat ya, yang punya kekuatan besar ya. Sedangkan kemudian yang kecil-kecil ini tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Syekh Ibnu Utsaimin ya, beliau juga menjelaskan terkait dengan penjelasan hadis tadi itu, bahwasannya meskipun kemudian setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hawa nafsu manusia itu tetap ada ya, sehingga godaan tetap bisa terjadi ya. Tetapi ini semua terjadi lebih karena kebiasaan buruk seseorang, bukan karena bisikan setan ya. Artinya apa? Artinya di sini penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin tadi, bahwa memang setan itu dibelenggu, tapi ketika di bulan Ramadan ya masih terjadi kemaksiatan, itu karena faktor hawa nafsu manusia
Ya, maka dari sini kita akan melihat bahwa ya, keterkaitan dari sisi di bulan Ramadan, kenapa kemudian Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa, ini kan salah satunya dalam rangka untuk menekan hawa nafsu. Ya. Semakin kenyang seseorang, maka godaan hawa nafsu itu akan semakin tinggi, dan cenderungnya hawa nafsu itu cenderungnya adalah keburukan. Tetapi ketika seseorang dalam kondisi lapar, ya, maka hawa nafsu ini pun akan menurun dan cenderung untuk berbuat keburukan itu menurun. Ya. Maka kalau kemudian hal ini terkait dengan pembahasan tafsir, ya, Imam Ibnu Al-Arabi, ya, dalam kitab Ahkam Al-Quran, ya, ini kan nyambung pembahasannya. Ketika apa? Ketika beliau kemudian menjelaskan terkait dengan tafsir Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah 183. Ketika di akhir kalimat itu Allah menyebut dengan la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini Imam Ibnu Al-Arabi kemudian salah satunya beliau menafsirkan bahwa yang disebut dengan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa, itu tafsirnya adalah la'allakum tud'ifun fattattaqun, agar fisik kalian melemah dan agar kalian menjadi lebih bertakwa. Ini penjelasannya adalah ketika seseorang itu berpuasa di bulan Ramadan, ya, kecenderungan terkait dengan hawa nafsu itu kemudian berkurang. Ya. Berkurangnya kecenderungan hawa nafsu ini akan mendorong seseorang untuk kemudian semakin banyak beramal soleh, semakin gampang untuk kemudian menjalankan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya. Maka inilah yang kemudian bisa kita pahami terkait apa? Bahwa tadi di awal dikatakan bahwa setan-setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Bahkan kemudian ini pun juga kalau kita melihat dari penjelasan, ya, Abdul Abbas Al-Qurtubi, ya, beliau menjelaskan ini dalam 3 hal, dalam 3 pembahasan dia, bahwa yang dimaksud dengan setan-setan tadi dibelenggu ini, yang pertama beliau menjelaskan bahwasanya setan itu diikat, ya, diikat dari orang yang menjalankan puasa, yang memperhatikan syarat dan adab saat berpuasa. Adapun yang tidak menjalankan puasa dengan benar, maka setan tidaklah terbelenggu darinya. Ini maksudnya adalah ini. Jadi ketika seseorang itu berpuasa di bulan Ramadan dan kemudian paham tentang fikih Ramadan, tentang syarat sahnya puasa di bulan Ramadan dan serangkaian ibadah di bulan Ramadan, ini akan sulit untuk kemudian digoda sama setan. Ya. Tapi kalau ternyata ada di antara kaum muslimin yang puasanya asal ikut-ikutan, lebih penting poso, wis bulan Ramadan liyane poso, yes melu-melu poso, kan gitu. Ya, nggak paham fikihnya kayak apa, nggak paham syaratnya kayak apa, ketentuannya kayak apa, adabnya kayak apa, ilmunya kayak apa di balik puasa di bulan Ramadan, ya, dan lain sebagainya yang terkait dengan bulan Ramadan. Maka apa? Orang yang seperti ini akan begitu mudah digoda oleh setan. Karena apa? Karena ibadahnya di bulan Ramadan hanya ikut-ikutan saja, tidak berdasarkan atas pemahaman. Ya. Maka dari sini ini juga kesempatan buat kita semuanya. Ini mumpung masih awal, ya, mumpung masih awal di bulan Ramadan, masih ada kesempatan kita untuk apa? Untuk thalabul ilmi, untuk mengkaji hal-hal seputar bulan Ramadan. Dari mulai, ya, penentuan awal, ya, 1 Ramadan. Ini kan banyak sekali pendapatnya. Ada yang hisab, ada yang ru'yatul hilal global, ada yang ru'yatul hilal lokal. Ini kan juga harus kita pahami, ya.
Masing-masing dasarnya apa sih? Hujahnya apa sih? Kan itu. Kenapa harus menggunakan ini? Kenapa harus menggunakan ini? Dasarnya apa? Argumentasinya apa? Dalilnya apa? Ya. Termasuk nanti pun juga sama ketika sudah berkaitan dengan penetapan satu Syawal. Wah, ini juga sering ramai di tengah kaum muslimin kan itu. Paling enggak kita paham, kita ngerti. Ada yang menggunakan hisab. Oh, ternyata hujahnya ini, dalilnya ini, ya kan? Istihadnya seperti ini. Oh, gitu. Kemudian kenapa menggunakan katakanlah ru'yat lokal? Ya, atau matlak ya. Oh, ternyata hujahnya ada seperti ini, dasarnya seperti ini, dalilnya seperti ini. Termasuk juga kenapa menggunakan ru'yatul hilal secara global, internasional. Ya, satu untuk dunia. Ya. Ini pun juga berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ketentuan selama kita nanti berpuasa di bulan Ramadan. Nah, hal-hal seperti ini memang sudah seharusnya dipahami oleh kaum muslimin. Termasuk nanti banyak hal di bulan Ramadan yang juga harus dipahami. Ya. Maka orang-orang yang kemudian atau kaum muslimin yang kemudian memahami ya tentang pembahasan seputar bulan Ramadan dan ibadah di seputar bulan Ramadan, inilah yang akan sulit untuk digoda oleh setan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, penjelasan dari Ibnu Abbas Al-Qurtubi tadi, ya, seandainya pun katakanlah ya bahwa setan tidak mengganggu orang yang berpuasa, tetap saja kemudian maksiat itu bisa terjadi. Ya. Jadi walaupun di bulan Ramadan setan itu kemudian dibelenggu dan tidak menggoda manusia, tapi ternyata maksiat itu di bulan Ramadan juga bisa terjadi. Dikarenakan apa? Dikarenakan karena dorongan hawa nafsu ya, yang manusia itu cenderung untuk kemudian berbuat keburukan, yang biasanya berbuat keburukan. Nah, jadi ini pun juga coba kita perhatikan. Jadi kalau ada di antara kaum muslimin yang ternyata di bulan Ramadan terbiasa untuk katakanlah terbiasa berbuat kemaksiatan dan kemudian memasuki bulan Ramadan belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan kemudian kemaksiatannya masih terbawa di bulan Ramadan, inilah yang kemudian menyebabkan masih adanya maksiat di bulan Ramadan walaupun setan-setan itu dibelenggu kan begitu. Coba kita perhatikan sampai hari ini ya kan. Ini katakanlah kasus kecil ya. Sederhananya pinjol ya kan. Jelas pinjaman online ini kan banyak sekali di antara kaum muslimin yang suka nggak suka ini kan terjerat pinjol. Padahal kita tahu bahwa pinjol itu kan haram dan itu riba. Ya, apakah kemudian pinjol ini sudah ditobati atau belum sebelum Ramadan? Kalau ternyata di bulan Ramadan masih ada kaitan dengan pinjol, bahkan kemudian asik dengan judol ya, judi online gitu kan. Karena hari ini handphone kan begitu banyak tuh menawarkan judi online ya, dari mulai permainan ya kan, dari mulai game yang ringan sederhana ya. Tapi ternyata itu judi online. Kalau ternyata hal-hal seperti itu dulu dilakukan oleh kaum muslimin sebelum bulan Ramadan dan belum taubat kaum muslimin, dan kemudian terbawa di bulan Ramadan, itulah yang menyebabkan masih adanya kemaksiatan di bulan Ramadan walaupun setan itu tidak mengganggu, tidak menggoda. Ya. Maka ini pun juga mari kita perhatikan di antara kaum muslimin, di antara kita semuanya. Ya, apakah masih ada ya kemaksiatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang masih kita kerjakan di bulan Ramadan ataukah tidak? Ya. Kalau masih ada dan dikerjakan di bulan Ramadan, setan pun enggak ganggu gitu loh. Wis ra diganggu wis maksiat dhewe kan begitu. Ya. Jadi setane prai ganggu tapi menungso bisa berbuat maksiat karena apa? Dorongan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ya, dijelaskan oleh Abdul Abbas Al-Qurtubi tadi bahwa
Bisa juga maksudnya adalah bahwa setan yang diikat itu umumnya adalah setan yang memiliki pasukan. Ini yang besar-besar. Sedangkan yang tidak memiliki pasukan ini yang tidak terbelenggu. Berarti memang di bulan Ramadan ini, kalau menurut tafsir yang ketiga tadi, penjelasan yang ketiga, bahwa ya setan yang masih kemudian berkeliaran di tengah kaum muslimin di bulan Ramadan ini yang kecil-kecil. Ya, sedangkan yang kuat-kuat, yang besar-besar, yang suka menggoda manusia ya dengan godaan yang wah super dahsyat gitu ya, itu yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kecil-kecil inilah yang masih berkeliaran. Ya. Kalau ternyata yang kecil-kecil ini menggoda manusia dan kita tergoda dan kemudian bermaksiat di bulan Ramadan, berarti menunjukkan lemah tingkat keimanan kita. Wong karoli cilik-cilik aja bisa tergoda kan itu ya. Sama yang kecil-kecil aja ternyata bisa tergelincir gitu. Ya. Apalagi nanti kalau selepas Ramadan ketemu dengan apa yang gede-gede, wah makin tambah serem kan gitu. Ya. Nah, maka dari sinilah kemudian ini yang bisa kita pahami terkait dengan apa? Terkait bahwa di bulan Ramadan ini ya Allah telah membelenggu atau setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasul silati sayatin. Ya. Nah, maka dari sini ya setelah kemudian kita memahami terkait dengan bahwa Allah mengkondisikan setan-setan itu dibelenggu dan kemudian kita memahami ini semua penjelasannya ya. Ya mari kemudian ini benar-benar kita pahami ya, kemudian kita endapkan, kemudian kita mengambil pembelajaran bagaimana kemudian di bulan Ramadan ini baik itu godaan setan ataupun baik itu karena hawa nafsu, jangan sampai kemudian terjadi kemaksiatan di bulan Ramadan. Ya. Jadi benar-benar di bulan Ramadan ini kita berharap ya, kita benar-benar berkomitmen untuk apa? Untuk bersungguh-sungguh untuk selalu taat kepada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kalau kemudian sudah kita pahami ini semua, tinggal kemudian kita berdoa kepada Allah, kita mohon kepada Allah semoga di bulan Ramadan ini kita semua mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.